wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kajian Thalabul Ilmi Tauhid Wasitian, dan juga hormat saya kepada para pemirsa yang aktif ikut turut dalam kajian kita ini. Salawat dan salam kepada manusia yang terbaik Muhammad Rasulullah SAW. Harapan kita semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Yang kita buka tadi ya. Yang saya hormati adalah keluarga dan saudara pemirsa, kita lanjutkan halaman 219 ya. 219. Kita sudah selesaikan 26 ya. 26 sifat tadi ya, yang terdapat di dalam suratul kursi ya, surat atau ayat ya, ayatul kursi. Sudah selesai 26 sifat sudah. Betul ya? Oh, udah. Macam kelompok yang pula. Iya. Oke, coba dibaca dulu pelan-pelan, nanti kita hafal bersama. Pertama, Allah berbilang atau Allah terbagi-bagi. Ini adalah kebatilan tanpa ada ragu, dan kebatilan konsekuensi suatu pendapat menunjukkan kebatilan pendapat tersebut. Udah. Coba dulu kita ulang sedikit balik ke atas. Ada tempat itu dua pendapat. Yang dua itu ya, seberangan dengan ahli sunnah wal jamaah ya. Coba balik kata sedikit lagi bang, biar supaya ada dua pendapat yang baru ya. Pendapat yang pertama dulu coba. Nanti biar saya ceritakan nanti pengalaman ya. Nah, nanti coba. Pendapat pertama Pertama, membatalkan argumen mereka, itu kan? Kedua, menetapkan lawan dari pendapat mereka dengan dalil-dalil yang qat'i, itu kan? Abang tahu sebenarnya tidak balik ke atas. Balik ke atas ya. Melawan argumen mereka gitu ya. Berarti di atas ada lagi cerita itu. Membantah tadi ini ya. Kami membantah kedua kelompok itu. Iya, maksudku itu bantahan ini. Nah, ada dibantah nih itu loh, gitu baca dulu apa itu sama pendapat abang tuh itu ya maksud itu. Kami membantah kedua kelompok di atas dari dua segi. Ayo, maksudnya yang di atas itu lah apa itu yang dibantah itu maksud. Pertama, membatalkan argumen mereka. Kedua, menetapkan lawan dari pendapat mereka dengan dalil-dalil yang qat'i. Udah. Coba ambil abang naik lambungkan sekali tentang ada yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ada balik pulang abang balik. Pertama mengatakan Allah itu ada di mana-mana, itu maksud berbaca saja. Menurut pendapat ini, Allah bukan maha tinggi dengan zatnya, akan tetapi menurut mereka ketinggian sifat karakter. Ya itu. Mereka mengatakan bahasanya Allah tinggi itu di situ ketinggian karakter, bukan tinggi zat. Nah, jadi kalau tinggi zat berarti berada di atas 217 halaman. Iya, orang tak terima itu. Orang itu yang terima, orang itu mengatakan Allah itu tinggi karakternya tinggi. Nah, begitu. Jadi orang itu sekali berpendapat bahwa bila orang kita pahami kan, maksudku gimana di sini pasti akan berhadapan dengan ini. Ini pasti akan kita hadapi permasalahan ini. Cuman kita kan di lapangan kan tidak menyatakan aku nanya ini, kan tak itu. Apa maksudnya kan?
Dan supaya kita bisa menjajaki paham-paham yang ada di lapangan. Kalau awak nyatakan ibadah terus itu kan begitu, berarti kita artinya memadamkan sebuah adanya di lapangan seperti itu, jadi sulit. Jadi kita harus tahu dulu gitu maksudnya. Ada ya. Jadi ketinggian berarti tempat ini memakan wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu wa huwal aliyyu. Jadi itu pembahasan ini kan. Jadi ketika ini nanti kan orang bapak ini pasti kalau bapak nanti membahas ini ayat tak pun pala ini ayatnya, tapi yang begini bunyinya wa huwal aliyyu. Dia yang maha tinggi. Ini pasti bapak akan bersenggolan dengan istaula atau berada di atas, itu pasti. Baru yang kedua, yang paling istimewa lagi itu membahas Allah itu alal arsis tawa, karena ar-Rahmanu alal arsis tawa. Itu nanti langsung memang surah itu jumbo. Jadi itu udah pasti itu. Jadi harus memang ada duduk juga gitu ngomongnya. Iya abang kita yang dimanibatkan. Ya betul kan. Itu maksudnya ya. Udah terus baca bang. Berarti ketinggian di situ mereka adalah ketinggian karakter, bukan ketinggian zat ya. Terus. Sedangkan kelompok yang menyatakan bahwa Allah tidak disifati dengan arah, berada pada suatu arah, berkata, karena kalau kita menyifatinya demikian berarti dia adalah jasmani, sedangkan jasmani satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Ini berarti kita mati titik ya. Satu titik. Kelompok yang kedua, mereka tidak mensifati Allah Ta'ala itu memiliki satu arah. Itu dibantah orang itu ya. Tak mau orang itu mengatakan Allah itu memiliki satu arah. Jadi kelompok yang kedua ini berseberangan dengan kelompok yang pertama dan berseberangan pula dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan, betul? Coba tengok. Kelompok yang kedua ini berseberangan dengan kelompok yang pertama. Karena kelompok yang pertama Allah itu punya arah. Kenapa? Karena di mana saja kamu berada, di situlah Allah. Berarti Allah haitsuma kunta, Allah berada di mana kamu berada. Pasti bakal. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu di aras. Kalau kata aras itu di atas, berarti berarah kan? Arahnya mana? Di atas. Jadi kelompok yang kedua berseberangan dengan kelompok pertama dan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa lawan kelompok kedua? Dua ya. Dua lawan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua lawannya dua. Mana lawannya? Kelompok yang pertama dan Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa Abang Darwin dipahami? Ini sekarang ada berapa ini kelompok? Tiga jadi dua. Yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua kelompok yang mengatakan Allah itu di mana kamu berada, disitulah Allah. Kelompok yang ketiga tidak di luar, tak di dalam, tak di kiri, tak di kanan, tak di samping. Allah di atas Dan tak di atas. Dan tak di bawah. Tak di bawah. Itu kelompok yang ketiga. Nanti artinya kalau sudah kita pahami adanya kira-kira perasaan bapak menurut pendapat bapak agak mirip kati bapak, kan begitu cerita nanti. Kalau ini agak cocok lah katiku, kan begitu nanti. Iya. Maksud saya nih, saya tak menghidupkan suasana dalam berpikir dalam sini. Karena kalau sudah kita luaskan memang pemikiran kita dalam kajian ini, tentu kita akan bisa mengukur di lapangan sejauh mana argumen akan muncul. Itu yang saya maksudkan tuh. Jadi saya bapak kalau bahasanya berpikiran intelektual dalam hal ini. Tapi kalau biasanya kalau bapak tunjukkan kepada bapak tauhid bapak aku yang ini telah aku jak kita pahalaman baru sudah tahu kita. Jadi kalau yang ini bagaimana itu? Yang dekat mana kita sudah punya persiapan jauh memikirkannya, gitu kan? Udah. Jadi kalau bapak memiliki kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, tentu bapak akan menengok kelompok satu dan kedua mana yang lebih
mendekat. Kalau Bapak memakai pendapat kelompok yang pertama, tentu kelompok mana pula yang Bapak tadi yang agak mendekat dengan Bapak. Jadi masing-masing itu, atau sama sekali Bapak bantah. Nah, mana pun ya aku tak terima aku nih, tak pas. Jadi artinya apa? Kalau Bapak menolak argumen-argumen mereka ini, yang mana pun itu, maka persiapkan pula argumen kita yang benar. Itu maksudku. Jadi kalau Bapak jangan pada Bapak. Jadi kajian ini membuat kita pintar ya, membuat kita pintar. Karena ini tauhid pula kan, membuat kita cerdas. Ini jangan sampai kita apa kan? Udah habis, masuk bajukan lanjut. Dibantah ya, dia tak mau dia punya arah ya. Terus. Ini berarti tamsil atau memisahkan Allah dengan yang lain. Dia tambah itu. Kalau begitu nanti pakai arah berarti jismiyah. Apa Pak? Jismiyah. Coba ulang balik ada sebelum Bapak baca itu. Ulang balik. Kalau punya arah kata tadi, coba ulang balik. Karena kalau kita menyifatinya Demikian mana? Demikian pakai arah. Berarti dia adalah jasmani, sedangkan jasmani satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Berarti itu jasmani. Kalau pakai arah tempat ataupun berarah di mana saja itu jasmani. Apa jasmani? Jisim. Ini jisim aku pegang. Nyata. Iya nyata. Jisim. Sedangkan jisim pasti memerlukan yang lain. Artinya tempat. Jadi kalau kamu katakan Allah itu punya arah, berarti jisim, berarti Allah mengambil tempat. Kalau mengambil tempat berarti tamsil, sama dengan makhluk. Maka ada kami dulu membahas sifat 20 zaman dulu. Si jirim mengambil tempat seluas dirinya. Dengan istilah jisim itu si jirim telah mengambil tempat seluas dirinya. Tak bisa dielakkan. Dulu pun saya contohkan, kalau ada air dalam gelas, penuh air itu muncung kalau masa sembahyang. Kalau masa tanya baliknya beres kan. Tak paham mau sembahyang, orang tanya balik muncung kan. Kalau orang tanya balik penuh. Beres. Jangan membumbung. Kalau membumbung itu naik dekat sini beres. Anda membuktikan nanti cijirin mengambil seluas dirinya. Ambil sebiji guli, ukuh bocah guli itu. Begitu masuk jukul itu tercurah ya kan? Yang tercurahnya ini pasti terbosak guli itu juga. Berarti dia butuh apa? Butuh tempat digulingkannya lah yang lain. Itu maksudnya. Kami tak mau kami itu, tak mau kami Allah Ta'ala itu jisim atau jirim. Kenapa? Berarti memerlukan yang lain, tapi memerlukan tempat. Kalau begitu berarti tamsil. Sementara pembahasan kamu apa? Ternapi tamsil. Seperti itu kaji kamu kan? Orang bapak kan begitu. Ternapi tamsil. Ada berapa ternapi? Sama bapak? Ada om? Ada om. Apa yang pertama? Tamsil. Takwil. Yang kedua taktil. Yang ketiga Takyib. Yang keempat Tamsil. Dan Nabi sama bapak itu tiba-tiba kamu katakan punya arah, punya tempat di atas, berarti jisim, jirim. Cuman kamu ini itu kata kelompok yang kedua. Yang Bang Darwin bah. Iya pula itu Bang Darwin. Kalau ini kita itu begitulah. Tapi kalau kelompok pertama tadi, hai sumakun, di mana saja Anda berada di situ Om. Kalau ada dua orang, ada yang ketiga adalah Om. Kalau ada yang 3 orang yang Om. Kalau ada 5 orang yang Om. Kalau ada yang beramai-ramai, dia rame-rame tadi dia. Kalau dia sunyi itu ada di
Iya, iya. Nanti ada kita bahas lagi nanti cara mereka membantahnya. Yang ahli sunnah wal jamaah membantah kelompok pertama dan kedua. Kelompok yang pertama membantah ahli sunnah dan membantah yang kedua. Sedangkan yang kedua memberikan argumen membantah ahli sunnah dan membantah kelompok yang pertama. Di manalah serunya ini Pak Arlan sama-sama mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tapi artinya begini, apakah ini masih bisa lagi kita kompromikan? Kan begitu kalau istilah fikihnya Imam Asy-Syaukani kan situ keahlian dia. Apakah ini pendapat masih bisa dikompromikan? Atau Hadi Hidayat kan begitu ya, selagi pemikiran masih bisa mengembangkan gitu kan. Begitulah orang berpendapat tuh itu kan. Tapi jangan itu yang dipertegangkan. Penting kita masih sama-sama beribadah kepada yang namanya sebutannya Allah kan itu pula kan. Apakah perbedaan ini sampai kepada yang sangat tajam dan meruncing kan gitu kan, sampai menjurus kepada saling menyesatkan gitu kan. Ini kita juga tidak arif memahaminya ya. Kita harus bijaksana. Dan juga Bapak tak pala dikatakan kualat, nanti katalah Bapak berseberangan dengan si penterjemah. Saya yakin, kalau memang tujuan Bapak berseberangan itu demi kebaikan pula lagi. Kan itu pendapat itu ada berapa Bapak ya? Kalau berseberangan aku bahasa cuma ya aku boleh begini ya. Gitu. Pak Sunil, kuasanya pembahasan ini pasti akan berhadapan di lapangan ini. Jadi ketiga-tiganya cara membantahnya pun kita kuasai ya. Udah lanjut kita lagi. Udah bisa dipahami kan? Sudah maju. Lanjut lagi. Ini berarti tamsil atau memisahkan Allah dengan yang lain. Betul. Jadi kami mengingkari bahwa Allah berada di satu arah. Wah, itulah alasan kami tak setuju itu. Karena ini adalah Tamsil. Lupa kamu di Ahlussunnah wal Jamaah yaitu kajian itu terdapat tamsil. Wah, begitu diingatkan. Sudah ya? Lanjut. Udah Pak suntikan Pak Abon, Mang Ayub? Udah. Lanjut. Kami membantah kedua kelompok di atas dari dua segi. Kami membantahkan siapa pula Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah pula. Kelompok pertama kami bantah, kelompok yang kedua juga kami bantah. Kami bantah Kami bantah dari dua segi pula. dari dua segi. Dibantahnya kelompok pertama dan kelompok kedua dari dua segi. Begitu kan maksud Pak Abon? Apa kan? Begitu kuliahnya kan? Merupakan bantah. Lanjut. Segi ini ya, segi Pertama, membatalkan argumen mereka. Yang kedua, menetapkan lawan dari pendapat mereka dengan dalil-dalil yang qat'i. Itulah dua segi. Segi yang pertama apa tadi? Membatalkan argumen. Bukan gampang membatalkan argumen orang dah. Membatalkan sama mematahkan sahabat itu bro. Mematahkan argumen orang sehingga patah, patah atau membantah. Jangan pula pekotongkar ini lain lagi dah. Mematahkan mematahkan tongkat, yang kau bilang orang bukan kau tahu. Lain lagi dah. Ini mematahkan ini memang tak bisa berkutik. Tak ada dalil dan dalilnya pun lemah begitu. Itu namanya membantah, mematahkan. Kalau tongkat lain lagi, dari tongkat bakal dibosak. Suara. Ikan bah. Jadi ini memang dibantahkannya, dipatahkannya. Baru yang kedua apa tadi pula? Menetapkan lawan dari pendapat mereka dengan dalil-dalil yang qat'i. Artinya dibalas dengan dijelaskan nanti maksudnya kan, dengan dalil-dalil yang qat'i. Jangan membantah saja bisa dipatahkan, sementara tak bisa pula memunculkan lawan dari pendapat tersebut dengan yang qat'i pula. Akhirnya sama. Kau membantah saya bisa, gerakan kau apa? Kalau coba lalu, biar kami ikuti. Iyalah kalau membantah pun kita masuk akal, cuma tak lalu ujung-ujung belum coba nak mana ada jago. Itu ada juga begitu. Ya kan, tapi kalau kami ini memang kami ungkapkan, kami patahkan pendapat antum, lalu kami unggulkan pendapat kami yang dalilnya qat'i. Begitu, ini bukan main-main. Maka ujung antusias gitu kan. Lanjut. Pertama,
Kami katakan kepada orang yang mengklaim bahwa Allah dengan zatnya Nah, ini kayak bantah ya. Kami katakan kepada orang yang mengklaim bahwa Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Itu nak kami patahkan, patah itu kan? Iya. Ada dipatahkan dan ada dibantah. Ada orang mengatakan bahwasanya Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Allah dengan zatnya, ingat Bang Ayub. Mbak Suni. Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Akan di mana ada doa itu? Allah Di Akbar. Itu akhwati buat kita itu yang terjadi waktu kita di masjid ya. Allah di mana-mana ya. Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Itu nak kami bantah. Kami tak mau mengatakan Allah berada dengan zatnya di setiap tempat. Terus. Klaim kalian ini adalah batil dan ditolak oleh dalil nakli dan akli. Udah. Pendapat itu tolak oleh dalil nakli dan dalil akli. Al-nakli yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil akal ini logika tidak menerima. Dalil juga tidak menerima, mengatakan Allah itu berada di setiap tempat di mana kamu berada. Kalau andai kata ada ungkapan nanti akan kami bantah, kami patahkan pendapat Anda itu. Nah, gitu. Jadi kami tidak sepakat. Kami akan bantah ini. Bantah kan Bang? Ya. Kata si pengarang kitab ya. Udah. Dibantahkan. Yang mengatakan Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Itu kami patahkan, tak terima kami. Itu batil. Wah, udah jangan ngomong kan. Langsung batil. Begitu kita ya, lanjut. Dari segi dalil nakli, tengok ya, lanjut. Karena Allah menetapkan untuk dirinya bahwa Dia Maha Tinggi, sementara ayat yang kalian gunakan sebagai dalil tidak menunjukkan hal itu. Udah. Allah ya dalil nakli ya telah menetapkan dirinya apa? Maha tinggi. Maha tinggi, betul Bang? Iya. Allah telah menetapkan dirinya, Dia adalah maha tinggi. Bayangkan itu. Itu Allah tetapkan pada dirinya. Ana rabbukumul a'la. Tapi jangan perkataan Firaun ya. Aku maha tinggi dia. Allah mengatakan dia tinggi. Tetapkannya itu pada dirinya, dia maha tinggi. Ini sementara apa tadi? Allah menetapkan dirinya maha tinggi, sementara apa tadi? Kenapa dia? Dia pola-pola tak apa? Sementara ayat yang kalian gunakan sebagai dalil tidak menunjukkan hal itu. Sementara antum yang mengatakan Allah itu dengan zatnya berada di setiap tempat, dalil yang antum angkat itu, sehingga antum dari dalil tersebut berani mengatakan Allah dengan zatnya berada di setiap tempat, dalil yang antum gunakan itu tidak menunjukkan seperti itu. Mana ayatnya? Kan begitu tadi. Mana ayat yang antum angkat ayat itu sebagai referensi, sebagai dalil mengatakan bahasanya Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Mana ayatnya? Mana? Kan begitu? Mana ayat itu sehingga ayat itu antum angkat mengatakan Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Biar nampak antum nanti kami berani mengatakan pahamnya bukan ke situ, bukan menyatakan Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Bukan itu maksud ayatnya. Berarti antum paksakan seperti itu. Begitulah kata si pembantah. Lanjut. Sebab Allah bersama sesuatu tidak berarti Dia berada pada sesuatu itu. Nah, ingat dalil apa yang semalam, surah-surah apa yang kamu angkat semalam? Coba balik ke belakang. Tak apa, biar kita lambat. Coba ingat dulu. Dalam surah apa itu menjaga orang untuk mengatakan Allah itu dengan zatnya berada di tempat. Mana ayatnya? Al-Mujadilah.
Ayat 7. Coba terjemah, bacakan abang dulu ayatnya. Ada 2 ayat sama itu. Oh ini. Al-Mujadilah. Coba baca bang Juanda. Artinya. Artinya menjadi itu. Baca dulu. Kelompok yang menyatakan bahwa Allah berada di setiap tempat berdalil dengan firman Allah, Ya. wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum Saya disuruh. wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahu aina ma kanu Aina maka kanu. Itu ya. Itu surah Al-Mujadilah Al-Mujadilah ayat ayat 7. ayat 7. Iya. Ingat itu, surah Al-Mujadilah ayat 7. Pahamlah, ingat itu. Itu yang diangkat salah satu. Nanti kalau bisa dihafal-hafal juga ini ayatnya dia. Coba terjemahkan abang. Artinya, dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di bumi, tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, tidak ada rahasia pembicaraan di antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. melainkan dia yang keempatnya. Jadi mana-mana 3 orang ini dan keempat Dia. dia berarti dia di situ. Yang 3 orang tuh. Udah bisa? Bisa? Itu dalil kami ya. Itulah dalil yang kami buat. Mengatakan Allah dengan zatnya berada di mana tempat itu dalil kami. Ya, tidak ada pembicaraan di dunia ini yang rahasia. Adapun orang yang berbicara 3 orang yang tidak rahasia, yang keempat dia langsung terjemahkan lagi. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Nah, begitu juga ada pula orang yang berbicara yang kelima, tidak ada rahasia, yang keenam dia berarti dia ada di situ. Tak ada rahasia berarti dia lah di situ. Dia di situ. Cuma ada 3 orang tadi sana. Juga dia di Sana. sana. Sekarang ada pula kan banyak manusia ini. Iya. Iya pula. Lanjut. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Saudara kami pula di lapangan. Demon kami. Wow, dia ada di situ. Tak tinggalkan yang 3 orang tadi bang. Ada 3 juga orang dia. tadi masih ngomong-ngomong di situ. Iya, ada juga dia. Masih bokom-bokom lagi. Yang 5 orang juga bokom-bokom. Bokom tak ada rahasia. Ini sinang sedang khusus pula. Wow, dia di situ juga. Tak ada rahasia juga di situ. Tahu dia. Itulah dalil orang yang mengatakan Allah dengan zatnya berada di setiap tempat. Itu kami bantah dan kami tolak. Oke. Itu tidak masuk akal ya. Itu kita bantah dengan dendam tadi ya. Dan lagi memang ada lipat pegang tadi itu, pegang ya. Udah, lanjut apa itu tadi? Pembahasan kita. Sakit kita ya pembahasan itu. Lihatlah ucapan orang-orang Arab. Kami ya membantah ya. Kami bantah. Bukan begitu ya. Coba lihat perkataan orang Arab. Perkataan orang Arab. Kalau dari yang Anda angkat Al-Quran berbahasa Arab juga, maka kita tengok dari orang-orang Arab yang lanjut. Rembulan itu bersama kita, padahal ia tetap di langit. Rembulan itu bersama kita. Padahal ia tetap di langit. Di mana bulan? Di langit. Tapi ada kata-kata bersama kita. bersama kita. Jadi bersama kita belum tentu bulan itu duduk sama kita. Bulan tetap di langit. Jadi kalau ada ayat itu ayat Mujadalah itu, abang bantah ayat Mujadalah. Ayat Mujadalah ayat 7 tadi abang bantah. Tidak. Surah Mujadalah ayat 7 tidak dibantah. Tidak akan dibantah kata siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena itu firman Allah, yang ketiga, yang keempat Allah, yang 5 berbicara tidak ada rahasia, yang keenam Allah. Bukan menyatakan bahasanya Allah di situ menyatakan tempat. Sebagaimana perkataan orang Arab, kita bersama Rembulan itu bersama kita. rembulan itu bersama kita. Bukan menyatakan bulan kita pegang dekat sama kita.
Udah, ingat itu ya perkataan Arab. Lanjut. Suami berkata, Suami berkata, istriku bersamaku. istriku bersamaku. Ada orang apa di lapangan? Kau padahal masih bersama aku malah ya? Iya. Kan ada di depan. Iya, iya. Iya, aku bersama rumah. Mana dia? Macam mana maksud kau? Bang Jono masih sama UKI masih kan? Masih sama. Artinya apa? Artinya masih hubungan rumah tangga. Bukan maksudnya bersama di situ, kemana pergi? Ada dia. Baru lagi nanti perkataan komandan kepada prajuritnya. Aku tetap bersama kalian. Sementara dia tinggal di mana? Di Markas. markas. Jadi kata-kata bersama. Jadi Allah yang ketiga, yang keempat dia bersama. Kan kata bersama. Berarti bersama belum tentu menyatakan Aduh. jadi di situ ya, bukan menyatakan itu. Begitu kata pembantah. Lanjut. Suami berkata, istriku bersamaku, padahal dia di timur, sementara istrinya di barat. Panglima berkata kepada tentara-tentaranya, berangkatlah ke medan perang, aku bersama kalian. Padahal dia berada di kantor komando, sementara tentaranya di medan perang. Jadi kebersamaan tidak menuntut keberadaan di sampingnya, karena artinya ditentukan berdasarkan apa yang disandarkan padanya. Jadi kata bersama belum tentu menyatakan bersertaan di sampingnya. Tetapi di situ katanya menuntut apa? Kebersamaan ya. Masih angkat nikah masih ada begitu kalau nikah tadi kan. Nah, udah lanjut. Terkadang kamu berkata susu ini bersama air. Artinya terkadang kamu berkata susu ini bersama air. Iya, susu ini bersama Air. air. Artinya adalah dicampuri. Kebersamaan ini menuntut percampuran. Ya, ada nanti begitu apanya? Ungkapan. Bahasanya seperti itu. Iya. Apa nama dalam ilmu fikih? Sihat apa lagi namanya dia? Makinah. Perlu saya namanya itu. Artinya kesan naluri kalimat tuh ke situ asalnya begitu. Susunya memancuh kan? Susu ini bersama air. Apa arti ini menuntut apa? Percampuran berarti memang air ada di situ. Di mana sih memang air itu deh. Berarti percampuran itu yang dimaksud bersama. Ya, lanjut. Apa lagi situ? Seseorang berkata, barangku bersamaku. Nah ini seseorang berkata barangku bersamaku. Maksud bersama di sini. Padahal barangnya ada di rumah dan tidak bersamanya. Udah. Masih sama abang lagi yang abang kan? Masih. Padahal yang abang di rumah bercas. Tapi kalimat bersama. Tetap dipakai kalimat bersama. Jadi kata bersama belum tentu ada di sisi besertaan ya. Begitu maksudnya. Lanjut. Begitu kayak bandanya. Lanjut. Dan dia bisa pula mengatakan, barangku bersamaku. Ya, barangku bersamaku. Tatkala barangnya tersebut bersama langsung dengan dirinya. Itu bisa juga. Barangku bersamaku juga bisa, yang dimaksudnya barang itu berserta di. Iya. Ada bisa kau? Ada. Gitu ya. Lanjut. Ini adalah satu kata, akan tetapi artinya berbeda-beda tergantung penyandarannya. Jadi begitulah bunyi kalimatnya, tergantung penyandarannya. Artinya bergantung kisah apa yang ada di situ. Kisah itu nanti menunjukkan keberadaan lafaz itu. Ingat kita di rumah Bang Darwin. Rob. Tahunya kita itu kan setiap rob yang disandarkan kepada kalimat yang lain bisa terbenar untuk Allah, bisa terbenar untuk makhluk. Ingat. Dari mana kita tahu nanti rob itu
itu menunjukkan kepada Allah dan itu menunjukkan kepada makhluk. Ketika ada kalimat sesudah Rob, menurut nanti kisah apa yang sebelumnya. Tertulislah Rabbil alamin. Kan lihat Rabb baru al-alamin, berarti itu Allah itu maksudnya itu. Karena ini sebelum ayatnya alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb segala alam. Ada nanti Rabb kan begitu, yang dimaksudnya bukan itu. Seperti ungkapan ya Nabi Yusuf. Rabb juga, setanlah yang melupakanku untuk menyampaikan pesan kepada Rabbmu. Rabb yang dimaksud itu Tuhan. Sampaikan cerita tentang masalah itu. Lupa dia, saya termelupakan untuk menyampaikan. Jadi teman-teman sudah tahu itu Rabbika bukan Tuhan maksudnya, yaitu cerita yang sebelumnya. Paham kan? Kecuali nanti Rabb itu tunggal, tak pakai ada kalimat sesudah Rabb. Tidak ada kalimat sesudah Rabb, tunggal saja Rabb. Itu maksudnya adalah kepada Allah. Jadi menengok misalnya. Begitu juga bersama Allah bersama kami ketiga atau keempat. Nanti menengok cerita yang di kemana arah apanya itu, kemana dikehendaki yang dimaksud bersama ya. Itu. Padahal di ayat itu tidak dimaksud di situ bersama, yaitu beriringan atau di sisi. Dah, lanjut. Dari sini kami katakan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan yang layak dengan keagungannya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan yang layak. Kebersamaan yang layak dengan keagungannya. Yang layak dengan keagungannya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan yang layak dengan keagungannya. Begitu yang dimaksud bersama di sini. Menyatakan bahwasanya apa? Kebersamaan yang layak dengan keagungannya. Kebersamaan yang layak itu orang yang keempat adalah Allah. Dengan keagungannya, kebersamaan dengan keagungannya. Bukan kebersamaan dengan kayaknya bersama mereka. Tetapi apa? Dengan keagungannya. Iya, bukan. Bukan dengan Allah, dengan Allah bersama mereka. Berada di mana mereka berada, bukan. Tapi kebersamaan apa ya? Kebersamaan keagungan. Bisa? Ya lanjut dong. Lanjut. Itu bantah Nabi ya, itu bantah. Sama halnya dengan sifat-sifatnya yang lain. Sama halnya dengan sifat-sifatnya yang lain. Dia adalah kebersamaan yang sempurna lagi hakiki. Dia adalah kebersamaan yang sempurna lagi. Kebersamaan yang sempurna lagi hakiki dengan sifat-sifat yang lain ya. Hanya saja dia tetap di langit. Hanya saja dia tetap di langit. Iya. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain nanti. Namun tetap menyatakan Allah berada di langit. Nah, coba lagi ulang kalimat itu biar supaya bisa diingat. Hanya saja ya. Dari sini kami katakan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan yang layak dengan keagungannya, sama halnya dengan sifat-sifatnya yang lain. Kebersamaan yang layak ya dengan keagungannya. Kebersamaan yang layak dengan keagungannya. Keagungannya. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Bukan terus. Kamu terus baca. Sama halnya dengan sifat-sifat yang lain. Ya. Ia adalah kebersamaan yang sempurna lagi hakiki, hanya saja dia tetap di langit. Saja dia tetap di langit. Kebersamaan yang hakiki, namun ya dia berada tetap di langit. Apakah membantah Allah bersama dengan orang yang ketiga yang keempat? Tidak. Jadi apa yang kebersamaan itu? Kebersamaan keagungannya. Dia tetap di mana berada? Di langit. Di langit.
Kalau itu antum hendak membantah takut Allah Ta'ala dikatakan jisim, dikatakan semua berikan maka kalau ternyata waktu anda mengatakan Allah berada di mana-mana sama tidak menyatakan Allah itu banyak jadinya. Itu jadinya. Jadi Allah itu banyak. Yang anda takutkan tadi itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kami kira ya. Ahli sunnah wal jamaah pula. Gitu kira-kira. Kata pendapat yang pertama kan. Masa dibantah kedua tadi enggak. Yang pertama tadi kan. Allah Ta'ala itu masa pula di langit. Tidak istilah apa kekuasaan gitu kan. Tapi dia ada di mana-mana. Gitu. Wah. Kau takut mengatakan Allah itu nanti termasuk jisim. Akhirnya kau tunjukkan jisim itu kayak itu berada di mana-mana tempat. Bahkan pula ada gitu kan. Padahal kalau kami mencikapinya tidak. Allah tetap bersama dengan keagungannya, dengan makhluk, dengan keagungannya. Namun dia berada tetap di langit. Apa pula begitu? Malah perkataan orang Arab. Aku bersama istriku. Berarti istrinya di rumah. Tapi menyatakan kebersamaan. Masih suami istri. Begitu juga dari panglima. Kebersamaan yang dimaksud di situ dia tetap masih tugas mengomandoi mereka, bukan sama orang tiga orang. Jadi Allah juga begitu, kebersamaan, keagungannya tetap bersama dengan kita. Memperhatikan kita, ya. Namun dia tetap di mana bang? Di Arabia. Begitu pendapat ya. Ini nama tanya pendapat Ustaz coba nanti ulang, pokoknya kunci kok kan ulang. Nah, ya, gua cocok aku apa? Lanjut. Tadi kau tuh coba. Ada bisa? Masih man. Bangun lagi? Ya, lanjut. Adapun dalil akli atas kebatilan pendapat mereka, Dalil apa ini? Akli pula? Iya. Udah, kan kayak bantah pula dengan melalui dalil akli. Tadi dalil akli dengan Al-Quran dan bantah tadi ya. Udah, kan dalil akli pula, dalil akal. Adapun dalil akli atas kebatilan pendapat mereka, Atas kebatilan pendapat mereka, maka kami katakan, jika Anda berkata sesungguhnya Allah bersamamu di setiap tempat, maka ucapan Anda ini berkonsekuensi kepada beberapa hal yang batil. ada nggak konsekuensinya beberapa hal yang batil? Terus, Pertama, Allah berbilang atau Allah terbagi-bagi. berarti Anda mengatakan Allah berbilang atau terbagi-bagi. terbagi-bagi. Sementara Anda mengatakan Allah Ahad, Allah itu Bisa. menunjukkan tunggal. Ini akhirnya terbagi-bagi. Tak bisa dipungkiri. Ya, coba apa bantah Anda? Kan kira-kira kan? Pasti kita menyatakan Allah itu berada di mana saja kita berada di mana toh? Pasti Anda menyatakan apa? Secara tidak langsung. Allah itu berbilang banyak, terbagi-bagi. Kalau begitu ya, lanjut. Ini adalah kebatilan tanpa ada ragu. Ini kebatilan tanpa ragu. Catatan Anda itu, mungkin Anda tak senang dengan ungkapan ini, maka Anda buatlah apa alasan Anda membantahnya. Karena Anda nak mempertahankan tetap Allah itu ada di mana-mana ya. Begitu. Mana tahu kita yang hadir ini kan ada juga yang pendapat itu kan itu tak apa paksakan pula kan. Ini itu asalnya pendapat antum mengatakan Allah itu ada di mana-mana, berarti antum mengatakan Allah itu berbilang. Itu kebatilan tanpa ragu batasan pengarang. Lanjut. Dan kebatilan konsekuensi suatu pendapat menunjukkan kebatilan pendapat tersebut. Kalau konsekuensinya batal, menyatakan bahwa pendapat itu juga batal. Kecuali kan bisa pungkiri itu. Aku tak ganti lah. Nama aku tak bisa masuk pun lagi. Oh udah dol. Ada dol di dalam? Tak bisa. Tapi bisa juga Ustaz. Cara dikam. Dikam apa? Jelas balik kalau Allah ya. Pasang dia. Nanti pulang. Udah ini hal aja. Lagi. Kedua, kebatilan kamu. Kita kata siapa? Jika Anda berkata bahwa Allah bersama Anda di setiap tempat, maka secara otomatis dia bertambah
dan berkurang sesuai dengan bertambah dan berkurangnya manusia. Kau sudah pernah lihat ketua kenapa ketua kau kan? Udah bisa kan? Jelas kan? Jelas. Masya Allah. Nah, asal mau mengatakan ketiga, kedua, berarti kalau masih kita nanti masih ikut pula dia. Kalau tadi ada cerita di ayat tadi, Pak kami dan sini kira tadi kan suruh puja Allah. Nah, ya lanjut. Ketiga, Ketiga banyak. Ketiga. jika Anda berkata bahwa Allah bersama Anda, sedangkan kamu berada di WC, maka secara otomatis kita tidak menyucikannya dari tempat-tempat yang kotor. Ini termasuk pelecehan besar kepada Allah. Macam manalah kalau Anda sedang berada di WC. Padahal Anda bertasbih subhanallah tabarakallah maha suci Allah. Sementara dia Anda sifatkan bersama Anda di mana toh? Sekarang berada di tempat itu. Sekarang Anda sedang main judi pula dan main tua pula di situ. Keyakinan Anda juga seperti itu. Berarti Allah sedang bersamaan. Anda di situ main dengan Allah. Main di situ. Begitu kira ya. Kalau Anda di atas cakapnya bersama istri Anda, berarti di situ. Sementara Allah ada di maha suci kan. Itu kalau ibadah saja itu amal maha suci situ katanya. Oh, berarti oke lah kalau begini. Berarti kalau di WC lihat pada pikiran kau, gitu kan? Gitu. Itu yang ketiga. Lanjut lagi. Dengan keterangan ini, terbuktilah bahwa pendapat ini bertentangan dengan dalil nakli dan dalil akli. Jadi dalil nakli dan dalil akli tidak terima. Tentang menyatakan bahwasanya Allah itu berada di mana Tom dari baik secara dalil akli maupun dalil akal. Udah habis. Akan datang. Apa lagi ya? Dengan keterangan ini terbuktilah bahwa pendapat ini bertentangan dengan dalil akli dan dalil nakli dan dalil akli, dan bahwa Al-Quran sama sekali tidak menunjukkan hal itu sama sekali. Tidak dengan Dolalah. Mutawaqqa. sama sekali tidak dengan dalalah mutawaqqa atau dalalah tadamun atau dalalah Iltizam. iltizam. Itulah dia. Udah. Dulu kita Jadi ya dari mana saja pun antum asa tentang dalil Al-Quran tetap bertentangan dengan pendapat antum. Baik dalil Al-Quran dengan sistem dalalah tadammun, dalalah mutabaqah, dalalah mutadammun, dalalah iltizam, namun tidak bisa menerima. Ingat ini balik ke belakang halaman, kalau tak silap aku halaman 87. Coba nanti balik ke belakang. Mundur balik ke belakang halaman 87 halaman. Baik, kita panjang dalam 87. Coba tengok nanti balik ke belakang, mundur balik dulu. Wah, itu masalah kita dalil dulu masalah Tadamun. iltizam halaman begitu, coba buka balik, lebih kurang cari nanti. Udah dapat gitu dalil. Udah, insyaallah waktu dan tempat juga yang memisah kita. Ya, nanti insyaallah akan kita sambung lanjut berikutnya. Semoga kajian-kajian ini ya tetap menambah masukan-masukan ke diri kita, dan mungkin bertambah ilmu pengetahuan kita, terutama di bidang tauhid. Dan kalau bisa jangan padakan ini, tambah lagi kitab-kitab yang lain. Baru yang kedua, kepada Bapak dan hadirin rahimakumullah di mana saja berada, saya tidak mengatakan, saya mengatakan ini paling benar bagi saya. Biar supaya Bapak buka peluang lagi yang lain untuk menjadi ilmu. Saya katakan ini loh, saya mikir pada ini. Tapi hari ini saat ini saya baca. Sedang ini yang saya bedah bersama untuk saudara pemirsa dan kita bersama ya. Dan saya tidak memaksakan antum mesti ini. Macam apa tidak? Yang penting sudah kita baca bersama. Begitu ya. Saya teringat dulu saya waktu sekolah dulu gitu. Dosen-dosen kan itu juga Jakarta kan, mana dipaksakan itu baca itu wow itu gitu ya sama ya. Jadi pilihlah yang namanya menjadi gitu. Pokoknya antum baca bersama, ilmu itu sudah dulu terpapar di dalam kitab begitu kan.
Insya Allah ya. Insya Allah ya. Supaya jangan ada merasa ditekan gitu ya. Tapi itulah kita. Insya Allah ya. Mari kita serahkan Al-Quran ini kepada Pak Ibadah.